Baik, sebelum kita mulai, saya presensi dulu 20 Mei. Abdullah Hakim, Kim, Nawaf, Aman Muhaimin, Akila kemana? Ada izinnya nggak? Pelatihnya sih sakit kan, cuma karena nggak sekolah. Hah? Saya kira dia berangkat. Akila nggak ada izinnya. Averos, Dava Malik, Dia Valeska, Eldefran, Fajri Muhammad, Fidel Fatan, Gifar Umar, Rano. Ini sudah beberapa kali loh nggak berangkat loh mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa jadi 10 paling? Total tempat saya yang tanpa keterangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hamzah Muhammad, Humam, Julian, Kaisan, Kevin kemarin ngilang kemana Vin? Kemis. Soalnya nggak ada izinnya. Bintang? Maula kemana Maula? Sakit. Baik, kita lanjutkan belajarnya. Kemarin kita sudah pelajari tentang kebijakan fiskal, yaitu kebijakan tentang pajak dan juga tentang anggaran, baik anggaran tentang belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja negara atau daerah. Jadi kalau negara itu yang membuat negara, kalau daerah adalah provinsi atau kabupaten kota. Nah, kalau kita bicara tentang penerimaan, maka tidak lepas dari yang namanya pajak, karena sumber utama dari APBN maupun APBD itu rata-rata 60% lebih bersumber dari pajak. Nah, pada kesempatan ini kita akan pelajari khususnya pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak itu adalah menurut Prof. Dr. Rohmat Sumitro Sarjana Hukum, kemudian ciri pajak dipungut berdasarkan undang-undang, tidak menunjukkan adanya kontraprestasi, dipungut oleh negara baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah, dalam hal ini adalah public investment. Itu 4 hal yang dijadikan sebagai ciri khas tentang pajak. Kemudian kemarin kita juga sudah menyampaikan tentang perbedaan antara pajak dengan retribusi. Retribusi apa kira-kira yang pernah kalian bayar? Parkir. Apalagi? Tempat wisata. Nah, itu merupakan domain dari pemerintah daerah. Maka di sini ada perbedaan antara pajak dengan retribusi. Di antaranya, kalau pajak itu keputusan pemerintah pusat, ketetapannya pakai undang-undang, yang memungut kebanyakan, walaupun ada ya pajak daerah, itu adalah pemerintah pusat. Sifat pungutannya wajib dan dapat dipaksakan. Artinya kalau kalian nggak bayar bisa dipidana atau didenda. Kemudian imbalan atau jasanya tidak mendapat imbalan jasa secara langsung. Sementara retribusi keputusan pemerintah daerah melalui perda tidak wajib kalau Anda tidak pengen parkir dan tidak perlu masuk tempat wisata dan mendapat imbalan jasa secara langsung karena Anda boleh menggunakan tempat parkirnya setelah membayar retribusi parkir, boleh menikmati tempat wisatanya setelah membayar retribusi masuk tempat wisata. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan sekilas saat proyektornya mati. Oke, ada yang dikonfirmasi dari materi yang kemarin?
Oke. Pertama PPN ya. Kalau PPN itu domainnya pemerintah pusat. Nah, kalau daerah itu ada beberapa sumber yang digunakan untuk menstabilkan keuangan daerah. Di antaranya ada pajak BBM. Kalau satu daerah punya SPBU, maka setiap pembelian bensin itu akan dikenakan pajak. Sehingga ini masuk ke ranah penerimaan keuangan daerah. Kemudian di sana PPNBM ini masuk ranah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Tapi kalau kita bicara pembiayaan lampu jalanan, untuk lampu jalan itu dikenakan pada seluruh pelanggan listrik PLN. Setiap kali membeli token, setiap kali membayar listrik pasca bayar itu akan dikenakan pajak penerangan jalan sebesar rata-rata 8-10%. Kalau Anda membeli token 100.000, maka pajaknya 10.000 masuk ke kas daerah. Digunakan untuk apa? Membayar listrik kantor pemerintahan daerah dan penerangan jalan umum. Ini masuk ke ranah Pemda. Ya, jadi kantor-kantor gubernur, kantor bupati itu bayarnya dari kas daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan umum. Kemudian di sini ada pajak hotel dan restoran. Jadi kalau kota Jogja itu banyak hotel dan resto, maka dia wajib bayar pajak hotel dan resto ke Pemprov DIY atau Pemkab DIY. Kemudian reklame. Reklame Anda tahu bayar pajaknya berdasar luasan reklame atau baliho. Per senti berapa rupiah? Hitungannya ini luasan per senti. Sehingga kalau sekian meter kali sekian meter, berapa meter persegi, pajaknya kena berapa? Ya selama dia pasang di situ kan. Oke, ini miliknya pihak ketiga, yaitu pihak advertising. Yang bayar pajak pemerintah daerah adalah pihak advertising. Kemudian pihak lain yang mau pasang iklan itu bayarnya ke pihak penyedia media iklannya. Maka kadang-kadang nih reklame ini belum dibayari pajaknya, maka Samsungnya ditutup, nggak boleh. Nah kalau dia tetap nggak bayar, apa yang akan dilakukan? Dicopot. Satpol PP, copot semua besi-besinya itu, mas. Dilasi dibawa pulang, disita oleh Pemda atau Pemkab. Seperti kasusnya maaf, Mualimin yang petunjuk arah ke Mualimin Sedayu, itu sekarang hilang semua, karena kemungkinan belum berizin, ya, walaupun hanya petunjuk arah. Tapi apapun itu petunjuk arah, secara tidak langsung itu adalah sebuah iklan. Kampus Mualimin, kan itu semacam tulisannya memang arah, tapi itu bisa menjadi bagian dari periklanan. Maka Mualimin saat masang di situ wajib minta izin ke Pemkab Bantul, ya, dan bayar pajak. Pajaknya gimana? Ya harus diperpanjang. Kalau itu kemudian terakhir setahun sekali, maka tahun berikutnya juga harus diperpanjang kembali untuk pembayaran tulisan. Gimana? Biasanya itu di dinas pendapatan daerah. Dispenda. Boncos tak berdepan. Hah? Makin boncos tak berdepan. Kemudian ada online shop. Ini belum lama ya dikenakan pajak karena selama ini sebelumnya nggak ada pajak. Rame hari ini adalah gratis ongkir, dibatasi maksimal 3 hari dalam 1 bulan oleh Kombiji. Nah ini juga menjadi satu wacana yang luar biasa. Bunga dan pajak deposito ini juga begitu. Jika Anda setiap kali punya tabungan, setiap kali punya deposito, bunga dibayarkan ke rekening Anda, maka saat dibayarkan ke rekening Anda sekaligus dipotong pajak. Sudah terpotong itu? Sudah terpotong. Nanti muncul mas, pajak bunganya berapa, bawahnya langsung auto debit. Pajak itu yang pure benar-benar kita dapat setelah kita potong. Auto debit itu langsung dipotong masuk ke kas negara. Jadi nanti muncul bunga, misalnya jam 8:30, maka jam 8:31 detik bawahnya akan muncul. Langsung di debit bunga Anda sekian rupiah membayar pajak. Jadi masuk ke buku tabungan kalian atau rekening koran kalian. Ya, itu negara dalam rangka untuk mendapatkan atau menseimbangkan keuangan negara maupun keuangan daerah. Ya. Oke. Baik, bagian dari pajak itu diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan. Jadi setiap warga negara yang punya bumi dan punya bangunan dikenakan pajak pada pemerintah. Subjeknya siapa? Orang yang punya hak atas tanah, bumi, dan atau bangunan. Jadi kalau ada orang Indonesia maupun
dia wajib bayar pajak. Mu'alimin punya tanah, punya bangunan, wajib bayar pajak. Kalau dilihat dari domain subjek. Dan yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi, tanah dan atau bangunan. Jadi dia tinggal di situ berarti menerima manfaat, maka bayar pajak. Dia punya sawah, dia tanami padi, maka dapat manfaat, dia bayar pajak. Dia punya lahan pekarangan, ditanami pohon pisang, ditanami mangga, maka dia kena pajak. Walaupun tanahnya sendiri. Kemudian memiliki menguasai bangunan dan atau memiliki menguasai bangunan. Ada hal yang bisa kamu lihat kritis di sini, poin 3. Memiliki menguasai bangunan. Ada hal yang hilang. Ada hal yang hilang. Ayo. Ada hal yang hilang. Coba. Tanah. Tanahnya hilang. Berarti ada orang yang punya bangunan gak punya tanah. Ayo. Dia bayar pajak bangunannya. Contohnya apa, Mas? Orang perumahan. Orang perumahan. Orang perumahan tanahnya siapa? Pemilik rumah bukan? Ya, walaupun HGB, hak guna bangunan, dia bayar bangunannya. Anda kenal Sultan Brod? Apa Sultan Brod? Tidak hanya dalam benteng. Apa? Ada yang tahu Sultan? Tanahnya Sultan, tapi didirikan bangunan oleh masyarakat. Itu nanti dia bayar pajak bangunannya. Ada orang menyewakan tanah? Ada. Rata-rata kalau untuk industri berapa tahun? Saya pernah dengar 20 tahun, 30 tahun, Mas. Didirikanlah di situ ada gudang, didirikan di situ ada bangunan. Dia nggak bayar pajak tanahnya, tapi dia bayar pajak bangunannya. Tanahnya karena masih milik orang lain. Tuh, jadi walaupun hanya punya bangunan, ya dia harus bayar pajak. Yang bayar pajak juga punya tanah. Yang bayar pajak tanahnya, yang punya tanah. Yang bayar pajak bangunannya, yang punya bangunan. Karena nanti akan nilai bangunannya per meter persegi, Mas. Jadi kalau mu'alimin 4 lantai, hitungannya ya misalnya kalau ini dianggap aja 20 meter kali 10 meter kali 4 kali nilai bangunan kenakan pajak. Jadi nggak ukuran diameternya dua. Ke atas itu. Iya, ke atas. Jadi semakin dia berlantai tinggi, ya bayar pajak semakin banyak, semakin mahal. Berarti agamanya punya rumah. Hah? Berarti agamanya maulid yang punya rumah. Iya, karena yang dinilai gedungnya. Mau peruntukannya untuk sekolah, mau peruntukannya untuk hunian, untuk hotel, yang kita ada luasan perseginya. Oh, berarti sekolah umum kena pajak kan? Nah, nanti ada pengecualian, Mas. Kita lihat ada beberapa hal yang dikecualikan. Oke, Mas, ini contoh dari SPT, Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Jadi dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa tagihan pajak. Maka di situ muncul NJOP sebagaimana diatur dalam PBB. Ada NJOP-nya di sini berapa juta itu? Tidak kelihatan ya karena gambarnya kecil sekali. 50-an juta. Kemudian NJOP TKP, nilai jual yang tidak kena pajak 20 juta. Artinya apa? Kalau ada orang punya bumi yang nilainya di bawah 20 juta, berarti dia tidak kena pajak karena potongannya minimal dia punya nilai di atas 20 juta. Kalau nilai tanah dan bangunannya di bawah 20 juta, dia nggak kena pajak. Kemudian yang kena persentasenya tadi minimal 20. Tapi kalau ini Pemkot Jogja saya ambil tadi, ini berapa? 100%. Jadi tidak di 20%, tapi 100% kena, baru tarifnya 0,05. Sehingga kalau kalian di kota Jogja punya tanah dan bangunan seluas 18 meter persegi, ini kan? 18 kan? Bangunan 18 meter persegi itu piro Mas? Berapa? 18 meter persegi itu berapa kali berapa? 4 kali 6. 24, Mas. 3 kali 6. Berarti depan lebarnya 3, ke belakangnya 6 meter. RSS, rumah sangat sulit selonjor. Nah, itu pajaknya
Dan di dalamnya ada bangunannya juga persis 18 meter persegi kan. Berarti semua tanahnya habis untuk bangunannya dia kan. Nah itu nilai tanahnya menjadi 56 juta, maka dia bayar pajaknya sebesar 19.000, potong faktor pengurangan 5.000 sehingga bayar pajaknya setahun 13.000 rupiah setiap tahun. Ya oke mas, itu termasuk banyak loh mas. Uang rumahnya sama tanahnya hanya 18 meter persegi. Bangunannya berapa? Bangunannya ini hanya nilainya 1 meter hanya 310.000. Kalau misalnya bangunan itu kan buminya kan sudah habis sama bangunan. Ya betul. Kalau misalnya bangunannya tidak tertutup, tidak kalau Semuanya. misalnya tertutup, Berarti luas buminya misalnya 20 meter, luas bangunannya 18 meter. Jadi dihitung sendiri-sendiri. oh, Iya. Nanti pajaknya bisa itu tadi. Pajaknya jadi satu, dijumlah di sini nanti. Dijumlah di bawah. Oke. Nah, ini contoh yang berbeda. Itu ada 225 meter persegi, tapi yang jadi bangunannya kurang dari 225 meter persegi. Jadi ini yang dilakukan. Nah, mana Desember pada pertemuan yang akan datang kita akan coba untuk menghitung PBB ini. Jadi gimana kalau kamu berandai-andai punya rumah, punya bumi, punya pagar, punya kolam renang, punya taman, kira-kira terus gone kuning tempat yang elit, bayar pajaknya berapa? Nah, pinggir jalan nasional. Oke, saya kira begitu pertemuan yang akan datang sehingga ini akan menjadi sangat dedicated. Setiap tahun akan ditagih oleh pemerintah daerah untuk membayar pajak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Membayar PBB ini memang harus datang ke kantor atau? Kalau sekarang bisa online mas. Oh bisa. Ya, cuman